Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rita Ningsih SNPD selaku dosen pengampu kewirausahaan serta teman-teman kelas X5C. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mutia Rahman 2020 13500 112, Musmirah 2020 13500 136, Irma Santika 2020 13500 153, Endah Putri Lestari 2020 13500 187, serta Ahmad Nazaruddin 2020 13500 191 akan mempresentasikan materi tentang legalitas usaha. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama ada legalitas usaha, yang kedua tahapan perizinan usaha, dan yang ketiga membahas mengenai hak intelektual. Selanjutnya, kita sudah ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam artian, semua aspek kehidupan kita harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, legalitas perusahaan perlu dipahami oleh setiap pelaku usaha. Legalitas yang dimaksud adalah berupa izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan. Selanjutnya, definisi legalitas usaha. Legalitas memiliki kata dasar legal, yaitu suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti, legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Jadi, legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat ini. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan. Nah, nama perusahaan ini merupakan identitas diri yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nah, nama perusahaan juga itu berfungsi untuk dikenal oleh masyarakat dan juga bisa membedakan antara perusahaan kita dengan perusahaan yang lain. Yang kedua ada merek. Nah, merek ini merupakan alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi sebuah perusahaan. Kemudian ada nomor induk berusaha, nah atau NIB. NIB merupakan legalitas pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada pengusaha. Kemudian ada izin usaha industri atau IUI. IUI merupakan izin usaha operasional yang diberikan pada badan usaha baik yang menghasilkan barang yang mempunyai nilai lebih tinggi atau jasa untuk kegiatan industri. Kemudian selanjutnya ada manfaat legalitas perusahaan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama ada sarana perlindungan hukum. Jadi, seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan penertiban dari pihak hukum karena sudah melegalkan perusahaannya. Kemudian ada sarana promosi. Nah, dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut secara tidak langsung, pengusaha telah melakukan promosi. Ketiga, ada bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan memiliki unsur legalitas menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku secara langsung. Keempat, ada mempermudah mendapatkan suatu proyek. Nah, dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Untuk mengembangkan usaha pastinya memerlukan dana yang cukup besar yang
untuk merealisasikannya. Nah, dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan oleh pihak bank. Nah, selanjutnya bagaimana cara memperoleh legalitas? Di sini ada 6. Yang pertama, nama perusahaan. Nah, nama perusahaan itu harus disahkan terlebih dahulu. Pengesahannya dikatakan dimulai sejak dibuat akta pendirian di depan notaris. Yang kedua, untuk merek perusahaan. Nah, merek perusahaan sendiri itu ialah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur-unsur lain. Kemudian ada akta pendirian. Nah, ini dibuat di muka notaris yang di dalam akta pendirian tersebut juga memuat anggaran dasar perusahaan. Keempat, ada SITU atau surat izin tempat usaha. Diberikan kepada setiap pengusaha yang mendirikan tempat usaha maupun menempati tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah. Yang kelima, ada TDP atau tanda daftar perusahaan. Nah, tanda daftar perusahaan ini memperoleh 3 bulan setelah diterbitkannya TDP dan wajib mendaftar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Kemudian ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara sah. SIUP dapat diberlakukan jika perusahaan melakukan tindak pidana ekonomi. Pengajuan izin melalui OSS atau Online Single Submission. Pemerintah meluncurkan Online Single Submission atau OSS untuk pengajuan izin usaha. Selain prosesnya 100% online, pengisian informasi untuk mengajukan izin usaha tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Pengajuan izin usaha di OSS juga bersifat auto-approval, sehingga tidak ada lagi proses review dokumen persyaratan. Hak intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Macam-macam haki terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Selanjutnya, simbol-simbol terkait hak kekayaan intelektual. Setelah memahami pengertian haki, maka perlu juga memahami unsur yang terdapat di dalam haki. Salah satunya adalah simbol-simbol. Semua karya yang telah terdapat hakinya memiliki simbol-simbol khusus. Simbol-simbol ini bisa kita lihat dengan mudah di dekat nama produk yang ada di pasaran. Apa saja simbol-simbol tersebut? Mari kita simak bersama. Yang pertama, TM atau trademark. Simbol pertama trademark yang menjadi tanda untuk merek dagang. Jika kita melihat simbol ini, maka artinya produk atau merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa haki ataupun proses pengajuan kepemilikan. Yang kedua, SM atau service mark. Simbol ini merupakan simbol dari kepemilikan haki yang digunakan untuk menandai suara-suara tertentu. Contohnya adalah beberapa suara unik yang terdapat dalam suatu film. Suara unik ini tidak bisa digunakan di film lain tanpa seizin pemiliknya. Yang ketiga, R, registered mark. Jika suatu produk atau merek memiliki tanda ini, maka artinya mereka sudah terdaftar hakinya. Kemudian yang keempat, C, copyright. Simbol terakhir ini menunjukkan kepemilikan hak cipta atau biasa disebut copyright.
Jadi siapapun yang ingin melakukan pempublikasian terhadap karya ini harus mencantumkan nama pemilik hak cipta. Berikutnya fungsi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pertanyaannya yang sering didengar, mengapa kita perlu mendaftarkan karya kita ke HAKI? Tentu ada banyak keuntungan ketika kita dapat mematenkan karya kita. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika kita mendaftarkan suatu karya ke HAKI, maka secara otomatis kita dan karya kita tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Kita sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HAKI. Pendaftaran hak cipta ke HAKI juga membuat kita memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya kita secara ilegal. Dengan begini, maka pihak lain bisa lebih berhati-hati dan tidak mencomot karya orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan HAKI, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba dan menghasilkan karya terbaik. Selanjutnya yang keempat, memiliki hak monopoli. Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftarkan ke Direktorat Jenderal HAKI. Jadi selagi produk kita masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan. Pendaftaran sejak awal ini juga tidak membuat kita memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan hak kita tanpa izin. Dari presentasi yang disampaikan, maka dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi kelangsungan perusahaan tersebut. Yang kedua, legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Selanjutnya, HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau kelompok orang atas karya ciptanya. Secara garis besar, HAKI atau hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta indikator geografi. Demikian pembahasan materi yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.